semua, perkenalkan nama saya April Lagazi, saya dari kelas 11 Sains 11 SMA Negeri 5 Kota Jambi. Di sini saya akan membahas mengenai materi transformasi geometri. Apa itu transformasi geometri? Transformasi berarti perubahan sebuah struktur menjadi bertambah, berkurang, atau tertata kembali unsurnya. Sedangkan geometri berarti cabang matematika yang menjelaskan soal sifat, garis, sudut, bidang, dan ruang. Berdasarkan dua definisi tersebut, transformasi geometri dapat disimpulkan sebagai perubahan bentuk dari sebuah garis, sudut, ruang, dan bidang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis transformasi geometri. Yang pertama, ada translasi atau pergeseran, merupakan jenis dari transformasi geometri di mana terjadi perpindahan atau pergeseran dari suatu titik ke arah tertentu di dalam sebuah garis lurus bidang datar, hanya mengubah posisi, bukan bentuk dan ukuran bidangnya. Berikut ini adalah rumus dari translasi. Di sini kita akan memahami konsep dari translasi. Jika titik A digeser 6 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas, tentukan koordinat hasil pergeserannya. Di sini sudah tergambar diagram Cartesius. Kita sudah memiliki titik A yaitu 2,3 digeser ke kanan sebanyak 6. 6 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ke atas 4 kali 1, 2, 3, 4. Nah, titik inilah yang akan menjadi titik pergeserannya, yaitu yang berkoordinat 8 dan 7. Nah, dalam matematika biasanya titik A yang berkoordinat X dan Y ditranslasikan oleh A dan B. A ini adalah pergeseran secara horizontal yang mendatar. Jika dia ke kanan, maka dia positif, jika ke kiri, dia negatif. Dan B ini adalah secara vertikal, jika dia ke atas positif, dan jika ke bawah, dia negatif. Nah, menghasilkan bayangan pergeseran adalah A aksen yang berkoordinat X aksen dan Y aksen. Seperti di sini kita memiliki A 2,3 ditranslasikan oleh 6 dan 4. Kenapa 6 dan 4? Karena dia digeser ke kanan secara horizontal 6 kali dan ke atas vertikal secara vertikal 4 kali. Maka menghasilkan bayangan A aksen 8,7. Sini. Di sini kita memiliki contoh soal tentang translasi, yaitu tentukan bayangan titik B, minus 5 jika ditranslasikan oleh T sama dengan minus 4 dan minus 2. Penyelesaiannya adalah X aksen dan Y aksen. Itu kita tinggal tambahkan 1 dan 5 ini. Titik awal ditambah translasinya yaitu min 4 dan min 2. Bisa kita peroleh dengan 1 tambah minus 4 sama dengan minus 3. Minus 5 ditambah minus 2 sama dengan minus 7. Nah, dari sini kita bisa didapatkan titik B 1, minus 5 ditranslasikan oleh minus 4 dan minus 2 menghasilkan bayangan B aksen ini minus 3 dan minus 7. Gampang, tinggal kita tambahkan. Yang kedua ada rotasi atau perputaran. Sesuai dengan namanya, berarti sebuah perputaran yang ditentukan oleh titik pusat rotasi, arah rotasi, dan juga besar dari sudut rotasi. Kita akan memahami konsep dari rotasi. Nah, misalkan kita memiliki titik ini X dan koordinat Y. Nah, titik ini adalah A, X, Y. Nah, maka kita tarik dulu ke titik pusat 0,0. Dari sini ke sini. Lalu baru kita tarik sejauh alfa. Nah, titik ini adalah hasil bayangan dari rotasi tersebut. Nah, kita biasanya A aksen menghasilkan X aksen, berkoordinat X aksen dan Y aksen. Nah, ini adalah sudutnya adalah alfa. Pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui titik bayangan dari rotasi tersebut? Nah, di sini ini adalah konsepnya. X aksen, Y aksen, cos A, min sin A, cos A.
Ini adalah matriks dari rotasi. Ini adalah titik pusat X dan Y. Ini. Di sini kita memiliki contoh soal tentang rotasi. Tentukan koordinat bayangan hasil rotasi titik A, 3 dan 4. 3 ini X dan sedangkan 4 ini Y sebesar 90 derajat terhadap titik pusat 0,0. Nah, bagaimana caranya? X aksen dan Y aksen kita gunakan ini, matriks ini, cos alfa, min sin alfa, dan cos alfa. Alfa ini adalah besarnya rotasi atau perputarannya. Di sini kita dapatkan alfanya sebesar 90 derajat, jadi kita tinggal ganti setiap alfa ini menjadi 90 derajat. Kita dapatkan cos 90 derajat, min sin 90 derajat, sin 90 derajat, dan cos 90 derajat. Sedangkan 3 dan 4 ini adalah titik awalnya. Di sini kita dapatkan cos 90 ini adalah 0, min sin 90 ini minus 1, sin 90 ini adalah 1, cos 90 derajat ini adalah 0. Nah, di sini kita terapkan perkalian baris kali kolom. 0 kali 3 itu 0, minus 1 kali 4 itu minus 4, 1 kali 3 itu 3, 0 kali 4 itu adalah 0. Nah, maka kita dapatkan di sini X aksen, Y aksennya adalah 0 tambah minus 4, yaitu minus 4, 3 tambah 0 itu 3. Jadi kita dapatkan X aksennya adalah minus 4, Y aksennya adalah 3. Maka kita ketahui bahwa bayangan A aksennya adalah minus 4,3. Jadi bisa kita dapatkan koordinat bayangan hasil rotasi titik A 3,4 sebesar 90 derajat terhadap titik pusat O 0,0 adalah A aksen minus 4,3. Yang ketiga ada refleksi atau pencerminan, yaitu perubahan dengan memindahkan titik dengan sifat dari suatu cermin datar. Ada dua sifat yang dimiliki dalam transformasi refleksi. Pertama adalah jarak titik ke cermin sama dengan jarak bayangan titik ke cermin. Kedua adalah geometri yang dicerminkan saling berhadapkan satu sama lain. Di sini kita sudah memiliki contoh soal refleksi. Ini adalah refleksi menggunakan matriks. Ini adalah matriksnya. Tentukan koordinat bayangan titik B 6,3 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Jadi di sini kita menggunakan, kita lihat di sini Y sama dengan min X. Jadi kita menggunakan matriks yang ini. X aksen, Y aksen sama dengan 0, minus 1, 0. Kita menggunakan yang ini. Jika di sininya X, maka kita menggunakan yang ini, matriks yang ini. Nah, kebetulan soal kita seperti ini, jadi kita akan menggunakan matriks yang ini. X aksen, Y aksen, 0, minus 1, 0, 6, dan 3. Di sini kita akan menggunakan konsep perkalian kolom, baris kali kolom. 0 kali 6, 0. 1, minus 1 kali 3, minus 3. Minus 1 kali 6, minus 6. 0 kali 3 itu 0. Nah, jadi sekarang kita tinggal tambahkan. 0 tambah minus 3 itu minus 3. Minus 6 ditambah 0 itu sama dengan minus 6. Nah, jadi menghasilkan bayangan B aksen yang berkoordinat minus 3 dan minus 6. Ini, jika kita menggunakan cara yang seperti ini, ada dua cara, yaitu yang seperti ini. Jika titik A, X, dan Y dicerminkan melalui titik Y sama dengan minus X, sama dengan minus Y dan minus X. Kita dapatkan di sini titik B 6,3 menghasilkan minus 3 dan minus 6. Jadi lebih gampang yang seperti ini ya.
Yang terakhir ada dilatasi atau perkalian, merupakan transformasi atau perubahan ukuran dari sebuah objek. Dalam dilatasi terdapat dua konsep, yaitu titik dan faktor dari dilatasi. Ini kita akan memahami konsep dari dilatasi. Nah, misalkan awalnya kita memiliki segitiga, yang ini yang merah. Titik-titik dari titik A, titik B, titik C ini kita akan tarik ke titik pusat. Titik A ke titik pusat ini kita tandai dengan N. Nah, titik N ini akan kita kali 2. Sehingga jarak dari titik A dan titik pusat ini kita sebut dengan N. Jarak dari B dan titik pusat ini kita sebut dengan M. Jarak dari titik C dan dari titik C ke pusat ini kita sebut P. Nah, dari perpanjangan kita akan kali 2 untuk menghasilkan segitiga yang lebih besar 2 kali lipat. Nah, ini disebut dengan faktor skala. Faktor skala ini ditandai dengan huruf K. Jadi, faktor skalanya ada 2 karena dia dikali 2 dari titik aslinya. Nah, dari sinilah kita akan menghasilkan segitiga yang lebih besar 2 kali lipat daripada segitiga awalnya. Di sini kita memiliki dilatasi terhadap titik pusat. Titik A, X, Y didilatasikan melalui titik pusat dan K atau faktor skala menghasilkan bayangan A aksen yang berkoordinat X aksen dan Y aksen. Jika kita menggunakan cara matriks, X aksen dan Y aksen ini menggunakan matriks dilatasi, K ini adalah faktor skala. K 0, 0K. X, Y ini adalah titik pusatnya. Atau mau kita cari menggunakan yang seperti ini, kita cari satu-satu, kita cari X aksennya, faktor skala kali X, dan kita cari Y aksennya, faktor skala kali Y. Di sini kita memiliki contoh soal, tentukan koordinat bayangan titik A 4 dan 5, 4,5. 4 ini adalah X, 5 ini adalah Y. Jika didilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat dilatasi O 0,0. Di sini kita bisa mengetahui bahwa faktor skalanya adalah 3, maka penyelesaiannya jika kita menggunakan yang matriks, ini adalah X aksen, Y aksen, kita masukkan matriks yang ini. Tadi kan kita sudah mengetahui kalau K-nya atau faktor skalanya adalah 3, maka K-nya ini kita tinggal ganti dengan 3, maka didapat 3, 0, 0, 3. 4 dan 5 ini adalah titik pusatnya, titik awalnya 4 dan 5. Maka di sini kita menggunakan konsep matriks, yaitu baris kali kolom. 3 kali 4 12, 0 kali 5 0, 0 kali 4 itu 0, 3 kali 5 15. Maka X aksen dan Y aksennya kita dapatkan 12 tambah 0 12, 0 tambah 15 15. Maka bayangannya kita dapatkan titik A aksen 12,15. Atau jika kita menggunakan cara yang ini, kita cari satu-satu. X aksen K kali X aksennya ini K-nya adalah 3, sedangkan X aksennya ini tadi adalah 4. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12, maka X aksennya adalah 12. Dan kita tinggal cari yang Y aksen faktor skala kali Y. Y ini K-nya 3, sedangkan Y-nya adalah 5. Maka 3 kali 5, 15. Maka didapat Y aksennya adalah 15. Maka menghasilkan bayangan titik A aksen 12 kali 12,15. Maka bisa kita tuliskan seperti ini. Titik A 4,5 didilatasikan melalui titik pusat dan faktor skala 3 menghasilkan bayangan 12,15. Nah, itu dia tadi penjelasan dari saya mengenai materi transformasi geometri. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih.